Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya saya absen dulu, Mas Fajri hadir, Mas Ade. Oke, hadir semua. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran pada hari ini agar teman-teman bisa membaca Al-Quran dengan sesuai kaidah tajwid ya. Jadi bacaan tajwid itu ilmu tajwid itu ilmu yang digunakan untuk sebagai aturan dalam membaca Al-Quran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang mad tabi'i. Mad tabi'i secara bahasa adalah tambah. Mad sendiri secara bahasa adalah tambah atau bacaan ya. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, ya, dan wawu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Contoh dari bacaan mad tabi'i. Yang pertama ada la yusminu. Nah, jadi teman-teman, yang bertanda merah ini itu namanya bacaan mad tabi'i. Kemudian yang kedua wujuhu yauma idzin. Nah, juga yang bertanda merah ini contoh dari bacaan mad tabi'i. Coba saya tanya kepada Mas Fajri, dalam contoh nomor 3 ini fiha ainun jariyah, yang contoh mad tabi'i itu yang mana Mas Fajri? Fiha, ya, oke. Itu termasuk contoh dari mad tabi'i karena ada huruf ya dan sebelumnya didahului harokat kasroh. Jadi huruf mad kan ada 3, alif, ya, wawu. Alif itu harus didahului oleh harokat fathah. Kemudian ya itu harus didahului oleh harokat kasroh. Kemudian yang terakhir itu wawu harus didahului oleh harokat dhamma. Contohnya seperti ini. Ini yang alif, ini yang wawu, dan ini yang ya. Fiha ainun jariyah. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mad wajib muttasil. Coba Mas Ade bisa dibaca pengertiannya. Mad wajib muttasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Oke. Secara istilah, mad wajib muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata. Kuncinya yaitu dalam satu kata atau bersambung. Contohnya seperti ini, bisa diperhatikan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, jadi ini yang merah ini termasuk contoh dari bacaan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada huruf mad yaitu alif bertemu yang sebelumnya huruf harokat fathah, kemudian dalam satu kalimat serta bertemu dengan hamzah ya. Setelah alif itu ada hamzah dalam satu kalimat. Kemudian contoh yang kedua bisa diperhatikan, idzas samaa'u syaqqat. Jadi teman-teman, mad wajib muttasil itu bacaannya itu panjangnya berapa? Ada yang tahu? 2,5 alif atau 5 harokat. Oke. Jadi kalau bacanya itu jangan cepat-cepat ya. Namanya juga mad wajib muttasil. Idzas samaa'u syaqqat. Nah, ini ada huruf mad bertemu dengan
hamzah dalam satu kalimat, as-sama'u dalam satu kalimat ya. Kemudian yang ketiga bisa dibacakan Mas Ade, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Coba dibacakan. Oke, terima kasih. Jadi yang dibaca panjang itu pada ini ya, yang mad wajib mutasil pada lafaz husaan ahwa. Nah, jadi ini ada mad ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu namanya bacaan mad wajib mutasil. Oke, selanjutnya mad wajib munfasil. Oke, bisa dibacakan Mas Fajri secara etimologi. Secara etimologi, mad berarti panjang, jais artinya melebar, munfasil adalah terpisah atau di luar. Oke, terima kasih. Nah, kemudian secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata lain yang setelahnya tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad wajib munfasil. Gampangnya teman-teman, itu kebalikannya dari mad wajib muttasil ya. Kalau tadi mad wajib muttasil itu dalam satu kata atau kalimat, sedangkan mad wajib munfasil itu tidak dalam satu kata. Contoh, inna a'toinakal kausar. Contoh ini, nah ini madnya, huruf madnya alif bertemu dengan hamzah, tapi tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu kata. Jadi kata inna sendiri, a'toina itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Contoh yang lain itu seperti yang di bawah ini. Fala uqsimu. Nah, fala itu sendiri, uqsimu itu sendiri, kata sendiri. Jadi perbedaannya seperti itu. Mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Nih. Nah, dalam satu kata. As-sama'u itu satu kata. Kemudian kalau mad wajib munfasil itu berbeda ya, beda kata, berpisah. Nama saja munfasil itu berpisah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba saya tanya kepada saya tanya kepada Mas Fajri. Kelihatan ya? Nah, itu tanda yang ada biru-birunya termasuk mad apa Mas Fajri? Mad jais. Oke, mad jais munfasil. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Kita selanjutnya, oke. Dalam ini, Mas Ade, tahu nggak? Mad tobi? Oke, mad tobi'i. Nggak apa-apa. Mad jais ya ini tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Maka dari itu kita perlu belajar tentang tajwid. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu carilah contoh-contoh 5 mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jais munfasil, serta tuliskan terletak di surat apa. Misal surat Al-Baqarah ayat berapa. Contohnya 5 ya. Mad tabi'i 5, mad wajib muttasil 5, dan mad jais munfasil 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin
Baik, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.